Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama warga Kabupaten Tasikmalaya yang sadar hukum dan keberpihakan terhadap hukum di Republik ini. Ada pertanyaan, begini, bukannya PLT itu adalah jabatan formal, atau PLT itu bukan jabatan formal, melainkan tugas otomatis. Nah, seperti dikatakan dalam pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 begini, menegaskan bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah otomatis melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Nah, itu yang disebut PLT. Nah, kamu merasa nggak jadi PLT? Kalau nggak merasa jadi PLT, kenapa fasilitasnya dipakai? Kenapa jabatannya juga dipakai? Kenapa gajinya juga diambil? Dan segala macam. Nggak fair play kalau begitu ya. Kalau kamu merasa menduduki jabatan dan punya fasilitas, kamu jangan berbohong terhadap negara. Negara itu nggak pernah tahu ya, dan dia akan mencari kemana-mana orang yang melanggar terhadap peraturan negara. Nah, itu kira-kira seperti itu katanya. Nah, dijawab begini ya. Putusan MK nomor 129 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 begini, menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah mencakup jabatan sementara hanya jika ada pengangkatan administratif formal, misalnya SK sebagai PJS atau PLT. Fungsi strategis kepala daerah dijalankan secara penuh. Nah, dalam hal ini hingga surat penunjukan pada November 2018, Haji Ade Sugianto itu kan hanya menjalankan tugas administratif sebagai wakil kepala daerah. Nah, statusnya formal sebagai PLT atau PJS. Begitu ya. Jadi artinya MK itu tidak berpatokan pada pelantikan ya. Tetapi ketika memang itu sudah ada dasar formalnya, kan PLT PJS nggak mungkin kalau tidak ada apa, kalau tidak ada SK-nya ya. Dan itu tidak perlu, menurut MK tidak perlu itu ada formalisasi atau pelantikan. Itu adalah termasuk, nah termasuk atau dihitung pada periodisasi. Nah, artinya kalau seandainya jabatan pada waktu itu dilantiknya Desember, sementara ini adalah bulan sebelumnya September. Nah, artinya hitungan di sini sudah melebihi dari 2,5 tahun atau 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan lebih. Artinya itu sudah masuk periode ke-1. Nah, jadi sampai hari ini itu sudah masuk 2 periode. Dengan demikian ketika kita mengacu kepada putusan MK nomor 129, maka itu tidak sah mencalonkan, gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan dibulak-balik lalu merasa bahwa jabatannya, kan persoalan ini kan persoalan sensitif. Persoalan hanya apa? Hanya karena ingin punya jabatan, kan gitu ya. Nah, dengan demikian maka sampai hari ini Ade Sugianto itu sudah masuk ke 2 periode. Dengan demikian persyaratan pencalonan untuk 2024 kemarin jelas itu melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka